Kemudian kita simak kedondong kita yang sudah berumur 8 tahun. Sebelum kita pruning itu seperti daunnya tuh rontok. Nah inilah sahabat semuanya yang kita harapkan. Jadi tidak sekedar bunga dan buah saja, tetapi kalau tidak ada daun yang seimbang itu akan jelek kawan. Dan kadang-kadang kalau tidak ada daun yang seimbang berarti fase vegetatifnya itu tidak normal. Ini bisa sakit dan akhirnya itu bisa mati. Nah inilah maksud Banggus. Oleh sebab itu tanaman ini bertahan sampai saat ini dalam usia 8 tahun. Jadi ada akarnya baik, batang baik, daun baik juga bisa berbuah. Ini yang Banggus maksud. Nah sekarang kondisi daunnya udah seperti ini. Tentu setelah seperti ini kita ya bagus, tapi kita perlu melakukan rawatan-rawatan juga. Ini yang Banggus maksud. Jadi juga perlu saya berikan pemberitahuan kepada sahabat semuanya, bahkan maksudnya untuk Banggus sendiri. Yang waktu itu Banggus pernah memberikan teknik tumpang sari, yaitu kangkung dan sawi di dalam media tanam pot ini, karena ini adalah berakar tunggang. Jadi tanaman tumpang sari sayur yang Banggus maksud itu menumpang pada media tanam pot ini, karena Banggus telah membentuk rawatan vegetatif menjadikan seperti ini. Jadi sebenarnya ini sama kawan dengan yang lain-lain. Yang membedakannya cuma ini tidak kita tutup karena perakarannya sudah kuat. Tetapi di saat musim penghujan kita buka seperti ini. Tapi saat musim kemarau kita tutup. Maksudnya dengan apapun lah bisa kita tutup. Nah itu pun juga berimbas pada tingkat kesuburan tanaman. Walaupun sebenarnya musim kemarau, musim hujan nggak apa-apa, yang penting air cukup. Tetapi ketika musim kemarau kita tutup, itu paling tidak membantu kelembapan. Nah, yang Banggus waktu itu berikan sharing tumpang sari tanaman sayur yang menumpang pada berakar tunggang ini. Video Banggus itu tidak bisa dimasuki iklan. Jadi entah karena apa, mungkin karena ada musik yang masuk. Padahal musik itu Banggus ambil video, kemudian yang tersedia di HP waktu itu. Tapi nggak tahu tentang itu. Nah ini sedikit walaupun ada tema yang berbeda akan Banggus ulang kembali. Semoga diterima, bisa dimasuki iklan. Nah tumpang sari kangkung yang Banggus lakukan seperti ini kawan. Sampai sekarang sudah berapa bulan usia. Kangkung tetap subur. Nah seperti ini. Asalnya itu polybag, kemudian polybag Banggus ambil seperti ini. Dan ini tidak terpengaruh sama sekali kawan. Tetapi dengan teknik rawatan-rawatan yang seperti Banggus berikan sharing, yaitu yang penting pemupukan hijau daun seperti ini kawan. Jadi sering-sering Banggus lakukan pemupukan hijau daun. Pokoknya pupuk hijau daun yang berasal dari tumbuhan lunak. Tumbuhan yang mudah hancur, mudah berkolaborasi dengan mikroba tanah atau cacing tanah, sehingga aktivitas biologi tanah di lahan pot ini, media pot itu selalu aktif. Jadi terpicu aktivitas biologi tanah. Jadi untuk media tanamnya itu tidak pernah Banggus ganti walaupun ini usia sudah 8 tahun. Bahkan usia yang 14 tahun pun Banggus tidak pernah mengganti media tanam. Nah ini manfaat pupuk hijau daun tuh bisa memicu aktivitas biologi tanah. Nah ini yang Banggus maksud. Berhubung ini akan Banggus ulang kembali. Ketika kita melakukan teknik rawatan vegetatif, kita dengan sistem seperti ini kita bisa lakukan tanaman tumpang, contohnya seperti kangkung, dan ini sama sekali tidak terpengaruh pada pohon kedondong ini. Justru batang-batangnya semakin bulan itu semakin besar kawan. Semakin besar semakin kuat. Bahkan akar-akarnya yang sebelum Banggus upload itu belum kelihatan, sekarang kelihatan.
akar-akarnya yang keluar itu mudah sekali terpenuhi unsur oksigen di sini. Tetapi juga jangan pernah ditinggalkan pupuk hijau daun, murni pupuk hijau daun. Jadi pupuk hijau daun itu bisa memicu aktivitas biologi tanah. Nah ini yang Bangkus maksud. Itu sangat bagus untuk tanaman kawan. Juga rembesan-rembesan yang berasal di bawah ini kita kumpulkan, kita masukkan lagi. Jadi kadar pH itu tidak akan pernah kurang. Karena ini di lantai satu, otomatis kan kita jaga keseimbangan. Berapa ketinggiannya kita ukur dengan kekuatan media tempat ini agar tidak mudah roboh jika ada angin kencang dan sebagainya. Itu pun sudah Bangkus berikan teknik dan metode agar sahabat semuanya jika melakukan tanaman di lantai satu untuk akar tunggang itu tidak mudah roboh untuk terkena angin. Jadi kalau tidak dengan perhitungan berapa ketinggiannya, kalau untuk kedondong, kalau untuk jambu air tentu kita lakukan sakdon 180 derajat. Kita simak dulu kawan ya perakarannya di sini. Jadi kawan, seperti ini kondisinya itu seperti ini. Kita lihat perakarannya, Masya Allah kawan, ini aktif. Kita dengan kuku saja kita lah, ini aktif kawan, aktif. Jadi perakaran di sini di samping cukup air, juga cukup oksigen, juga cukup nutrisi-nutrisi yang diperlukan oleh tanaman ini. Sangat bagus. Nah biasanya kan kita tutup, media ini kita tutup samping. Kita biarkan seperti ini. Juga sangat bagus. Nah, kita lihat bonggolnya seperti ini kawan, ini perakarnya di atas. Ini lumut-lumut, tumbuhan lumut darat, lumut air itu bisa seperti menempel di tanah, itu sangat bagus efeknya untuk tanaman. Terutama tanaman di tabulampot di lahan yang sempit. Nah berhubung ini musim kemarau kawan, kita bisa lakukan tumpang sari kembali. Dan maaf untuk Bangkus, pernah lakukan tumpang sari tanaman kangkung dan tanaman apa itu ya, sawi itu videonya tidak bisa dimasuki iklan, mungkin kesalahan musik, dan sekarang akan Bangkus ulang tapi walaupun sedikit-sedikit ada tema yang berbeda. Kita lakukan pupuk kimia itu jangan yang natrium, nah yang NPK 1616 seperti ini. Bisa kita lakukan di sini tuh nggak apa-apa kan. Nah, kita lakukan seperti ini. Jadi sebelum kita beri pupuk hijau daun, kita pupuk NPK dulu juga nggak apa-apa. Setelahnya seperti ini baru kita beri NPK juga nggak apa-apa. Nah kita lakukan tumpang sari lombok agar menumpang, tetapi ini sangat sederhana. Semoga saja tidak mengurangi dari makna ini semuanya. Ini kan seperti ini sahabat, lah posisi seperti ini. Tentu kita itu agar ini tidak jatuh, ini seimbang, tentu kita itu menatanya itu dengan sangat hati-hati. Ini tujuannya sangat bagus kawan. Di samping tanaman tumpang sarinya bisa subur, di saat musim kemarau perakaran di sini terlindung dari matahari, sengatan matahari, karena ini musim kemarau. Dan berbeda sekali dengan musim penghujan. Kita bisa lakukan tumpang sari seperti ini. Kenapa Bangkus katakan tumpang sari? Suatu saat perakaran menembus itu bisa numpang perakarannya di sini. Nah ini adalah tanaman sayur, lombok, sawi atau kangkung kan bisa kita ganti sewaktu-waktu. Nah ini sudah berapa lama tidak kita ganti? Itu juga tidak terpengaruh pada pohon ini. Justru kangkung ini semakin subur, semakin cukup air. Nah, kita berhubung kondisi seperti ini kawan, tentu kita tuh harus menatanya lebih baik lagi. Nah, caranya menata seperti ini kawan. Nah, kita bisa tutup media tanam, kita tambah media tanam tanah. Ini kan kuat kawan seperti inilah, ini kuat sekali. Nah kita tutup nggak apa-apa. Suatu saat kan ini media ini kalau terlalu penuh untuk kita isi pupuk hijau daun, ini bisa kita ambil untuk pupuk yang lain. Nah seperti ini kawan, nah kan seperti tambah cantik.
Kemudian yang kedua juga kita lakukan seperti itu. Nah, seperti ini. Jadi kan nanti itu tambah cantik. Tanamannya Lombok di sini juga bisa subur. Nah, celah-celah seperti ini kita bisa pemupukan, pengisian kembali karena ini ditumpang itu bisa dari celah-celah seperti ini. Kita coba 3 saja, kawan. Nah, seperti ini sahabatku. Ini tegak lurus kan semakin baik. Kemudian ini yang juga jenis kedondong kita tumpangkan seperti ini. Bisa masuk celah-celah. Seperti inilah, ini bagus. Juga demikian, tanaman yang tumpang sari ini, walaupun ini sayur Lombok, kita agar ini tanahnya gembur, aktivitas biologi tanahnya suatu saat terpicu dan buahnya bagus, kita bisa lakukan seperti ini, kawan. Sama saja. Jadi ini daun-daun kedondong ini yang sudah Banggus potong tadi sebenarnya bisa dimanfaatkan yang lain, tapi karena saking banyaknya, jadi kadang-kadang daun kedondong ini Banggus sendiri ya sudah terlalu sering mengkonsumsi menggunakannya. Juga kangkung di sini, kawan, kalau kita sudah terlalu banyak, kita itu bisa manfaatkan untuk pupuk. Kalau sekiranya bisa untuk konsumsi ya konsumsi, kawan. Nah, seperti ini. Walaupun ini tanaman sayur, di dalam media tanam pot yang kecil itu sangat bagus kalau kita gunakan media tanam itu tanah, lantas cukup nutrisi hijau daun, itu tanahnya akan selalu gembur. Nah, kadang-kadang karena media tanam tanah itu keistimewaannya itu kadang-kadang kita itu di tanaman kita ditumbuhi tumbuhan-tumbuhan liar yang sekiranya itu bermanfaat, itu sering seperti ini. Kemudian setelah seperti ini, kawan, kita bisa melakukan pemupukan sekaligus akan Banggus berikan tutorial. Jadi pemupukannya itu bisa kita lakukan seperti ini ya, sedikit-sedikit, kawan. Ini rawatan awal pertumbuhan tanaman Lombok. Ditumpang sari menumpang pada tanaman ini, tanaman kedondong. Jadi manfaat kita teknik vegetatif dengan sistem yang seperti ini itu banyak sekali manfaatnya. Jadi kita itu tidak punya cuma satu pohon itu saja, tapi bisa sayur, bisa bunga dan sebagainya. Ini maksud Banggus. Dan semoga video kali ini walaupun agak panjang, sahabat semuanya bisa mengambil manfaatnya. Dan sebagai ganti memperbaiki atas kesalahan video Banggus yang telah lalu ini, semoga bisa dimasuki iklan. Nah, mempercepat proses biologi tanah, kawan, itu
kita taburi media tanam tanah kembali seperti ini. Bisa kita taburi dengan pupuk-pupuk yang sudah siap pakai, misalnya kompos-kompos, pupuk kandang dan sebagainya sudah siap pakai, tetapi Bagus jarang sekali menggunakannya karena ketika kompos hijau daun sudah berkolaborasi dengan tanah, cacing tanah, mikroba tanah itu, mikroba tanah juga cacing tanah sendiri itu juga punya pembuangan kotoran yang Bagus anggap itu juga memenuhi nutrisi dari pupuk kandang itu sendiri, yaitu yang mikroba tanah dan cacing tanah yang berada di sini. Bagus cuma melakukannya seperti ini. Nah, kita lakukan seperti ini tuh kelihatannya kok medianya penuh, tidak kawan. Kalau ini sudah berkolaborasi dengan cacing tanah dan mikro tanah, ini juga akan tenggelam lagi, habis lagi. Nah, ini tanaman sayur ini lombok, kan kita menanamnya itu tidak terlalu lama, jadi ada pembatasan usia, walaupun sebenarnya untuk kita biarkan waktu yang lama itu nggak apa-apa, tapi kan tanaman buah sayur itu kan ada pembatasan usia, jadi mudah sekali untuk menuju fase generatif. Nah, oleh sebab itu kita bisa lakukan seperti ini. Yang penting tanaman ini adalah matahari cukup, air cukup, dan untuk antisipasi terhadap penyakit dan sebagainya itu Bagus sudah sering memberikan tutorial, jadi bisa dilakukan banyak hal agar tanaman ini selalu sehat. Daun-daunnya bisa kita siram, kita semprot dengan air putih agar kutu kebab, kutu putih itu hilang. Kemudian saat generatif pembuahan itu kita bisa buang daun-daunnya, baik itu tanaman lombok atau tanaman tomat. Bagus berikan sharing di lahan yang sempit, jadi tanaman lombok, tanaman tomat, tanaman sayur itu yang faktor utama kenapa tanaman ini tidak berhasil. Itu biasanya kalau sudah tumbuh kok tidak berhasil pembungaan atau pembuahan rontok, itu karena memang bukan masalah pemupukan kawan. Yang penting media tanam tanah, cukup air, cukup matahari, ada pemupukan hijau daun dan NPK 1616. Kalau tidak berhasil itu memang perakaran kawan. Seperti video Bagus yang sebelumnya, jadi tanaman sayur, tomat, lombok itu penyakitnya terletak pada akar selundepen. Kadang-kadang itu jarang kita sadari. Jadi ketika tanaman kita buahnya rontok, disemprot obat tertentu, Bagus tidak setuju. Seperti itu tidak selalu benar, karena tanaman sayur yang punya pembatasan usia seperti lombok, tomat itu terletak pada perakaran kawan. Kalau akarnya selundupan, diobati apapun, dipupuk apapun ya tetap rontok. Tetapi kalau sekiranya akarnya itu sehat, tidak selundupan, nah itu modal utama agar tanaman berakar serabut, tanaman buah-buahan sayur ini bisa sukses. Nah, untuk para bapak-bapak petani kita tentang hal ini sudah tahu semuanya. Apa yang disebut sebagai akar selundepen itu sudah tahu kawan. Kita yang di lahan sempit itu kadang-kadang tidak menyadari kalau penyakitnya adalah dari perakaran. Sebab kebanyakan di lahan sempit itu kan hanya penghobi gitu. Sekiranya ini kurang kuat kawan, misalnya kok takut ada binatang apa roboh seperti ini, kita bisa ikat agar ini kuat. Bagus juga akan memberikan sharing bagaimana mengikatnya itu agar mudah dan kuat. Karena ini sudah Bagus sebut sebagai teknik tumpang sari di pot. Jadi agar ini kuat kawan, agar ini kuat kita bisa lakukan apa saja. Misalnya, nah seperti ini kawan, kita tali sajalah seperti ini. Nah, kita tali saja seperti ini. Nah, kita tali, kalau udah kita tali seperti ini untuk menjagai saja agar ini kuat kawan. Nah, kita tali. Nah, kita naikkan talinya ke atas sedikit. Nah, seperti ini. Kita naikkan sampai
ros dari pot ini udah kuat. Nah, ini bisa lari ke bawah lagi. Nah, agar tidak lari, kita bisa lakukan isolasi agar ini kelihatan rapi, sahabat. Nah, seperti ini. Nah, kita bisa lakukan tali, kawan. Sudah seperti ini akan kuat. Jadi agar talinya tidak lari-lari ke bawah, kita bisa lakukan seperti ini kembali. Nah, seperti ini. Kita lakukan isolasi saja, kawan. Inilah. Ini maksudnya isolasi agar ini kuat, tidak lari-lari ke bawah talinya. Cukup seperti ini saja. Nah, kita lakukan isolasi. Ini dijamin kuat, kawan, karena lombok itu pada dasarnya kan untuk nyampe pada fase generatif itu waktunya tidak terlalu lama, dan selanjutnya tentu akan bagus upload rawatan-rawatan yang sekiranya bisa memberi manfaat dan kita itu saling belajar. Jadi yang terpenting ketika tanaman tumpang sari sayur, lombok atau tomat sudah bagus, buahnya nyampe pembuahan udah bagus kok rontok, itu jangan dilihat karena kurang gizi atau vitamin lantas kita beri obat macam-macam, jangan, kawan. Yang perlu kita perhatikan adalah pertumbuhan dari awal, sejak dari awal, dari pembenihan, itu sangat penting. Jadi pada perakaran, yaitu akarnya sehat atau tidak. Kalau tanaman sayur, sayuran buah punya pembatasan usia itu biasanya sering apa yang disebut sebagai akar selundepan. Biasa terjadi pada tomat, pada lombok, juga tanaman yang lain, misalnya tanaman tembakau itu sering akar itu selundepan. Jadi tumbuh subur dari awal, kemudian dalam fase tertentu itu daunnya dan buahnya rontok. Itu penyebabnya tiada lain adalah akar selundepan. Dan itu jangan pernah dilakukan obat tertentu, kurang gizi tertentu, itu tidak bisa, kawan. Ya harus kita buang, nggak ada kata lain. Sangat sehat, kawan. Kini ada celah-celah untuk penyiraman, pemupukan, penambahan kompos hijau daun kembali. Demikianlah, sahabat semuanya. Jadi untuk video bagus tentang tumpang sari di pot, tanaman kangkung dan sawi waktu itu tuh memang dolarnya merah, tidak bisa dimasuki iklan. Nah, mungkin Bangkus menyadari itu mungkin kesalahan musik waktu itu. Oleh sebab itu untuk kawan semuanya yang maksudnya yang tidak memahami tentang video, bagaimana harus kita gunakan musik dan sebagainya, itu sangat hati-hati. Memang nggak apa-apa, tapi kalau sudah time the monetizing di YouTube itu kadang-kadang seperti itu, nggak bisa dimasuki iklan. Semoga yang untuk kali ini bisa dimasuki iklan walaupun dengan tema yang sedikit berbeda. Dan untuk video bagus yang tidak bisa dimasuki iklan itu belum bagus hapus, sebab siapa tahu ada sahabat atau kawan semuanya itu yang menontonnya dan bisa untuk dimanfaatkan dari sharing-sharing Bangkus. Kalau videonya saya rasa Bangkus sudah betul, mungkin karena ada hal lain, musik dan sebagainya. Baiklah sahabatku semuanya, demikianlah sharing Bangkus, semoga bermanfaat. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.